Pada saat ini, Gaius bangkit berdiri sambil menatap tajam ke arah Desta. Kak Desta, sebenarnya setelah mendengar perkataanmu ini, aku merasa semua saudara yang ada di sini memiliki rasa kecemburuan dan ketakutan pada organisasi pembunuh Prison Eye. Namun kita juga tidak mempunyai jalan untuk mundurkan. Sejak percaya Kak Desta akan membawa kita ke jalan keberhasilan, kita sudah seperti belalang yang berjalan di jalan yang sama. Apakah Kak Desta berpikir, ketika kita keluar dari pintu ini, dengan memutuskan hubungan dengan antara kita bisa hidup dengan damai dan tentram? Bahkan jika orang dari Prison Eye tidak mencari kita. Dulu kita sudah melawan Weston, juga sudah membuat marah banyak orang. Apakah mereka akan memberikan kesempatan supaya kita bisa hidup normal? Jadi kondisi saat ini hanya bisa dilalui dengan menggertakkan gigi dan ikut maju terus bersama Kak Desta. Tidak peduli apakah mereka adalah siluman ataupun monster. Kita kalahkan satu terlebih dahulu. Pepatah lama mengatakan dengan benar. Jika manusia mati burung akan terbang ke langit, namun jika tidak mati maka akan hidup ribuan tahun. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, lebih baik aku, Gaius memberikan kepalaku kepadanya. Saudara-saudara, Bezita kita sudah pernah mengalahkan, melukai, melewati dan juga menghindari segalanya. Namun kapan kita pernah takut, betul kan, saudara-saudara? Ketika mengucapkan kalimat terakhir ini, Gaius membalikkan badannya dan berteriak kepada hadirin yang ada di ruang rapat. Teriakannya ini membuat suasana di ruang rapat menjadi naik. Semua orang dengan wajah yang kemerahan langsung bangkit, mengepalkan tangan dan berteriak, "Betul. Kita tidak takut terkena masalah. Jika dia mau bertarung, akan kita hadapi." Tidak perlu dikatakan lagi, namun bakat memimpin Gaius sudah mulai matang. Tidak bisa disalahkan jika dia bisa hidup di daerah Sanbaku ini dengan penuh kemakmuran. Saat ini dengan perlahan dia sudah mulai menguasai Akatsura, perlahan dia akan menjadi orang dengan kapasitas untuk menjadi orang pertama di underground kota Yunhai. Jumlah orang yang di bawah komandonya saat ini sudah meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Namun dia masih saja mengendalikannya dengan sangat tertib, dapat terlihat dengan jelas kemampuannya yang cukup. Dan baru saja setelah Desta selesai berbicara, semua mood orang yang pada awalnya tertekan dan muram bisa dibangkitkan olehnya. Orang ini benar-benar sebuah pilar yang baik. Setelah menenangkan pikirannya, Desta menatap Gaius sambil tersenyum berkata, "Bezita, apakah ini nama kekuatan kita?" "Ya, Kak Desta." Gaius tersenyum dan menggaruk kepalanya. "Pada awalnya aku ingin menunggu ketika Anda mempunyai waktu dan kita bersama-sama membicarakan nama yang baik. Bagaimanapun saat ini kekuatan kita sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika bahkan nama yang baik pun tidak ada, kita hanya akan menjadi bahan tertawaan dari orang lain." Kebetulan ada salah satu anggota yang menyebutkan nama Bezita ini. Aku merasa panggilan ini cukup baik sehingga langsung digunakan. Beberapa saat terakhir Anda pun cukup sibuk sehingga belum ada waktu untuk menyampaikannya kepada Anda. "Tidak apa-apa." Desta mengangguk dan tersenyum. "Nama ini sangat bagus, terdengar kuat dan terang, kita gunakan nama ini saja." Setelah itu, dia melirik ke arah semua orang. Setelah memastikan bahwa emosi dari semua orang sudah terbakar, dia kembali bertanya, "Gaius, bagaimana kabar mengenai hal yang aku suruh, untuk menyebarkan jaringan intelijen pasukan kekuatan kita?" "Lapor. Kak Desta. Bagaimana mungkin aku berani mengabaikan pekerjaan yang Anda berikan?" Beberapa saat terakhir, walaupun sudah mulai menaklukkan industri Akatsura, namun aku terus memonitor masalah jaringan intelijen ini. Gaius terlihat sedikit bangga, dia menepuk dadanya dan berkata, "Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sudah tersebar saudara dari Bezita kita di seluruh kota Yunhai.
Semuanya sudah bisa terdengar, apapun yang Kak Desta ingin tanyakan pasti akan bisa didapatkan jawabannya. Desta mengangguk dengan puas, baiklah, kalau begitu kamu aturkan tim intelijen untuk mengumpulkan informasi tentang orang-orang dari Prison Eye. Prison Eye adalah sebuah organisasi underground barat. Walaupun secara teori seharusnya adalah orang barat. Tentu saja tidak akan mengeliminasi wajah orang dari timur. Kamu suruh tim intelijen untuk lebih memperhatikannya, orang yang datang ke kota Yunhai beberapa saat terakhir dan pergerakannya bersembunyi seharusnya adalah orang mereka. Ketika menemukan mereka, aku akan menyiapkan hadiah pertemuan yang besar untuk mereka. Berani mengintimidasi Tuan Muda, aku ingin tahu siapa yang akhirnya merasa terintimidasi. Baik, aku akan melakukannya sekarang. Gaius merespon dengan singkat dan membawa segerombolan pasukan meninggalkan ruangan rapat. Pada saat yang sama, di sebuah bar kecil terpencil di distrik Sanbaku, beberapa pria dan wanita barat dengan rambut pirang dan mata biru sedang menikmati alkohol lezat yang mereka racik sambil mendengarkan suara musik cello yang merdu. Peralatan di bar ini sudah bobrok ditambah dengan lokasinya yang terpencil sehingga tidak banyak orang yang akan datang ke sini. Di sana hanya ada beberapa bartender dan pelayan yang sudah menjadi mayat yang dingin dan dibuang di sudut ruangan. Oh, Kenneth, keterampilan bartendingmu semakin lama semakin baik. Setiap kali kamu yang meraciknya, selalu terasa tidak akan pernah puas untuk meminumnya. Seorang pria berambut pirang berbadan kokoh bersandar di bar sambil tersenyum berkata kepada seorang wanita barat yang sedang meracik minuman di bar. Wanita itu memiliki rambut emas yang dipotong hingga ke telinga. Memakai jaket kulit ketat, yang menampakkan lekukan tubuh yang menggoda, ketika melihatnya seperti melihat bayangan dari Kak bayangan Dewi dari Hayangan. Jensen. Jika teknikmu bisa sebagus ucapanmu, kita sudah sejak awal kembali ke barat dan sudah tidak perlu lagi tinggal di tempat bobrok seperti ini lagi. Gerakan Kenneth meracik minuman sedikit terhenti. Kemudian dengan tidak puas berkata kepada pria dengan rambut berwarna pirang itu. Ya, setiap kali anak ini selalu membual bahwa dia adalah raja perusak paling hebat di dunia. Kali ini juga dia membanggakan kemampuannya. Apa hasilnya? Bukankah semua diselesaikan oleh orang bernama Desta itu? Di sudut, seorang lelaki berjanggut bertubuh kuat tertawa keras. Nadanya tidak bisa menutupi hinaan terhadap Jensen. Orang yang lain pun juga ikut menertawakan dan menanggapi. Jensen tersipu merah dan sambil bergumam berkata, kalian menganggap enteng namun orang bernama Desta itu adalah keluarga dari Chu. Keluarga Chu adalah orang gila yang paling menakutkan di dunia. Jelas-jelas mereka adalah keluarga pebisnis nomor 1 di dunia, namun jika kamu melihat bajingan bernama Rasta itu, dia melakukan apapun di dunia underworld, astaga. Jika bukan karena perlakuan Desta kali ini yang merusak bisnis Prison Eye secara berat, aku juga tidak akan mau melakukan perjalanan jauh ke negara Summer dan bertindak kepada adik orang itu. Jika sampai ditemukannya, aku pasti tidak akan bisa melihat sinar matahari esok hari. Ketika nama Rasta disebutkan, semua orang di bar terdiam, seakan ada sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan di wajah semua orang. Beberapa saat kemudian, seorang pria kurus dengan wajah pucat di samping pria berjanggut berkata dengan suara serak. Jensen, janganlah mengeluh lagi. Ini adalah perintah dari organisasi. Rasta memang adalah masalah besar, namun dia bukanlah Desta. Kamu sudah membuat kesalahan satu kali, jangan sampai membuat kesalahan lagi. Orang ini adalah pemimpin operasi ini, namanya adalah Cobra. Begitu dia mengeluarkan suara, Jensen langsung memalingkan kepalanya, tidak berani untuk mengeluh lagi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu, ekspresi semua orang pun berubah. Ada juga yang sudah mengeluarkan senjata dari belakang badannya, dengan mata yang terfokus menatap ke arah pintu.
Halo, pesanan luar dari GoFood, tolong buka pintu untuk menandatangani penerimaan barang. GoFood apaan? Kenneth, yang sedang mencampur anggur, tampak serius. Belati tajam yang tertancap di celana kulit telah ditarik. Yang lain juga bersikap waspada. Sebagai seorang pembunuh, mereka membutuhkan kemampuan tanggap dan tanggap darurat yang jauh melebihi orang biasa, kalau tidak tahu hari mana bisa mati tanpa bisa dijelaskan. Namun, Jensen di depan bar tiba-tiba tersenyum dan bangkit. Melambai kepada semua orang. Hei, jangan khawatir, ini adalah takeaway yang aku pesan, apakah ada yang mau makan pizza ayam Orleans? Aku memesan 3. Mendengar ini, ekspresi semua orang longgar. Lalu menatap Jensen dengan galak. Jensen mengabaikan mata semua orang, berlari keluar untuk mengambil takeaway. Dia juga memberikan pujian bintang 5. Lagi pula, tempat misterius ini sangat sulit ditemukan oleh orang awam. Ketika dia kembali dengan 3 kotak besar pizza, Cobra telah berdiri dari geladak. Dia menatap Jensen dengan cemberut. Dengan dingin berkata, "Jensen, jangan mengira kamu adalah mitra kita. Kamu sembarang melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu melakukan hal bodoh yang mungkin mengekspos semua orang, aku akan menjadi yang pertama membunuhmu." Jensen sedikit bergidik. Pizza di tangan hampir jatuh ke tanah. Dia terkekeh dan berkata, "Bos, apakah kamu terlalu gugup? Hanya memesan takeaway. Bagaimana bisa begitu serius? Mari kita bicara tentang kita sebagai pembunuh. Jika kamu sengaja menyembunyikan keberadaan Anda, mudah untuk dicurigai. Kamu harus seperti aku, terintegrasi dengan sempurna ke kota ini, bisa bergerak dengan nyaman, pembunuhan yang tidak terlihat." Ketika mendengar ini, semua pembunuh jatuh ke dalam pemahaman pada saat yang sama. Cobra hanya mendengus. Tidak ada lagi bicara. Profesi pembunuh telah ada sejak zaman kuno. Banyak pembunuh dulu yang kuat memiliki persepsi berbeda tentang kata pembunuh. Meskipun Jensen adalah bawahannya. Tapi apa yang dia yakini adalah harus menjadi tersembunyi, dan apa yang dia yakini selama ini, sekali serang, jika targetnya tidak mati, harus melarikan diri ribuan mil jauhnya. Dalam sejarah panjang, faksi pembunuh percaya pada 2 teori ini yang telah menghasilkan pembunuh yang sangat kuat. Jadi dia tidak berani karena hal semacam ini. Ada terlalu banyak konflik dengan Jensen. Seandainya beritanya sampai ke Prison Eye, banyak orang yang akan menyusahkannya. Dan 3 blok jauhnya dari bar, takeaway yang mengantarkan makanan ke Jensen baru saja menghentikan motor listrik. Dia melihat sekeliling dulu, setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada orang yang mencurigakan, dengan tergesa-gesa mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Hei, Kak Bon." "Benar. Aku menemukan sekelompok orang barat itu. Mereka berada di bar yang ditinggalkan di Jalan Huaying di daerah Sanbaku. Masih ada darah di bar. Jika aku menebak, para pelayan di bar semuanya terbunuh." "Apa? Bagaimana aku mencium bau darah? Aku dulu membunuh babi. Apakah kamu melupakannya?" Tanda seru. Iya, identitas asli pengantar makanan ini merupakan salah satu komisaris intelijen Bezita. Tim intelijen yang dibentuk oleh Potter kali ini, para anggotanya semuanya orang dari akar rumput masyarakat. Pengantar makanan, kurir, pembersih, sopir taksi, ada juga pelayan di tempat spa. Pekerjaan apapun yang memiliki kontak dengan banyak jenis orang memungkinkan menjadi agen intelijen. Jadi jika ingin menemukan sekelompok orang barat dengan wajah aneh di kota Yunhai, tidak terlalu sulit. "Oke, aku tahu." Di gedung kantor gedung Sky, Desta meletakkan telepon. Senyum tipis muncul di wajahnya.
Tidak menyangka Potter mengetahui keberadaan para pembunuh di Prison Eye dengan begitu cepat. Tampaknya dia ingin mengembangkan pasukan bawah tanah di awal. Ini benar-benar langkah bijak. Hanta, apakah kamu siap? Kembali ke pikirannya, Desta membalikkan kepala Hanta sambil menunggu. Setelah pertemuan kemarin, Desta meminta Hanta untuk mengikutinya sebagai asisten. Pada pameran yang diadakan oleh Valora Feng hari itu, Desta secara tidak sengaja melihat kemampuan Hanta, tidak bisa tidak terkejut. Jadi baru muncul perasaan cinta Kerika melihat bakat lahir, membeli ramuan itu, dan memberikan kepada Hanta. Sudah siap Kak Desta? Hanta berdiri tegak. Jalan dengan mata yang mantap. Desta mengangguk. Dia membawa Hanta meninggalkan perusahaan. Keduanya baru saja masuk mobil, menuju ke bar yang ditinggalkan. Alat komunikasi di tangan Cobra berdering, target telah meninggalkan perusahaan. Mendengar berita ini, banyak pembunuh di bar semua berdiri, mata tajam, dengan roh pembunuh yang kuat. Ayo pergi, kali ini, tidak bisa gagal. Cobra memicingkan matanya, berkata dengan dingin. Semua orang mengangguk, dengan cepat keluar dari bar, ke kerumunan dari berbagai arah, semua menghilang dalam sekejap mata. Di jalan lebar dan kosong di luar kota Yunhai, Rolls-Royce Desta bergerak cepat. Ada dua pengawalan Audi hitam di depan dan belakang, ketika konvoi melaju ke area langit biru jernih, saat berada di dekat halaman dengan pemandangan yang luas, kemudian perlahan berhenti. Tuan muda kedua, cuacanya tepat hari ini, kamu dan dua wanita kamu keluar untuk barbeque, waktu yang tepat. Dalam kopilot Rolls-Royce, Paman Ding kembali menatap Desta di kursi belakang dan berkata. Desta sedikit tersenyum. Tidak bisa selalu sibuk dengan pekerjaan. Dihitung-hitung, aku belum pernah bersama Vero dan Kak Cit untuk sementara waktu, keluar dan bersantai, nikmati barbeque, akan sangat menarik. Kemudian, dia mendorong pintu mobil. Keluar dari mobil dengan dua figur yang mengenakan kacamata hitam dan masker, pengawal sudah mengambil rak barbeque dan arang dari bagasi, nyalakan api dengan serius di sana. Desta berjalan ke panggangan, berdiri di samping Vero dan Citra, dan 3 langkah di belakangnya, berdiri Hanta dan beberapa elit bodyguard dari keluarga Chu. Pada waktu bersamaan, di hutan semak ribuan meter dari halaman ini, Cobra melihat melalui teleskop, menyaksikan Desta bergerak dari jauh. Ketika dia melihat Desta berdiri dan berekspresi, tidak bisa menahan senyum dan cibiran. Ini yang disebut Desta Chu. Ada begitu banyak perbedaan dari kakak lelakinya Rasta Chu, begitu banyak pengawal. Para pengawal juga membawa senjata. Weston pergi barbeque belum pernah ada pertempuran sebesar ini. Bos, maksudmu? Pembunuh di belakang Cobra terkejut. Kemudian dia terpatah-patah. Desta sengaja berpura-pura bermain. Sebenarnya hanya untuk membuat kita lengah? Tebakanmu benar, Kenneth, dengan jaket kulit hitam ketat, membungkuk ke samping. Bibir merah di bawah teleskop sedikit terangkat, memancarkan godaan iblis. Siapa orang yang setelah dicoba dibunuh, pergi untuk barbeque keesokan harinya? Kenneth meletakkan teleskop, wajah lembutnya penuh kekecewaan, sepertinya kita melebih-lebihkan pria ini. Dia sok pintar, hanya ingin bertarung dengan kita Prison Eye. Benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Bagaimana dengan kita, karena ini? Jelas, rencana Desta kali ini adalah menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, tangkap mereka kelompok pembunuh ini. Risiko terbesar dari rencana ini adalah, Desta sendiri akan dalam bahaya, tapi efeknya sangat bagus, karena kelompok pembunuh Prison Eye yang dipimpin oleh Cobra, semua sudah dikirim. Lagi pula, tujuan mereka adalah Desta,
Jika Desta terus bersembunyi dan tidak muncul, mereka sakit kepala. Sekarang Desta begitu terbuka di bawah lingkup senapan sniper mereka, bagaimana mereka bisa santai? Tom, kamu pergi mencari jalan kabur yang baik, kita harus membunuh dengan satu pukulan, kemudian mundur langsung. Cobra membidik Desta dengan senapan sniper, mengatur dengan tenang di samping si Jenggot. Dia tahu Desta bertaruh mereka tidak akan bisa membunuh dengan satu pukulan. Jika dia menebak dengan benar, harusnya ada sejumlah besar pasukan keluarga Chu dalam penyergapan di dekat daerah ini. Ada tembakan, berarti keberadaannya terbuka, pasukan ini pasti akan mengelilingi mereka dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dia harus menemukan rute rekabur terlebih dahulu. Si Jenggot mengangguk. Berbalik dan pergi, orang ini sebelumnya adalah seorang detektif dari Snow Leopard Commando, investigasi dan pemilihan rute adalah keterampilan spesialnya, jadi Cobra tenang. Hanya dalam beberapa menit, komunikator di pinggangnya bergetar sedikit. Ini menunjukkan bahwa Jenggot telah merencanakan rute kabur, selama dia membunuh Desta di sini, kemudian mereka semua bisa mengungsi dengan aman. Memikirkan hal ini, ada senyum dingin di mulut Cobra. Selamat tinggal, tuan muda kedua keluarga Chu. Suara itu jatuh. Cobra meletakkan jarinya perlahan pada pelatuk senapan sniper. Saat dia hendak menekan pelatuk, Desta yang berkonsentrasi pada barbecue, tiba-tiba berbalik, matanya bermain-main melalui target salib senapan sniper, menatapnya dengan tenang. Pada saat itu, ketakutan yang tak terkatakan menyebar dari hati Cobra, cepat menyebar ke seluruh tubuh. Bagaimana situasinya? Wajah Cobra pucat. Dia jelas belum menembak. Kenapa Desta sudah tahu di mana dia berada? Senyum di wajah Desta, ini jelas bukan kebetulan. Bersiap mundur. Pikiran ini terlintas di benaknya. Cobra segera menyingkirkan senapan sniper dan bersiap untuk pergi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dalam perburuan ini, ada masalah besar. Itu sebabnya Desta datang ke tempat yang jarang penduduk, mengatur perangkap di tempat-tempat terpencil untuk memikat mereka ke umpan. Harus diketahui, untuk visi semacam ini, daerah yang tidak terhalang. Ini adalah surga penembak jitu. Apa Desta tidak takut mati? Dia bisa memasang jebakan di tempat yang lebih aman. Misalnya, di daerah perkotaan kota Yunhai. Tempat semacam itu memiliki banyak orang. Dan ada berbagai bangunan tinggi yang bertindak sebagai tempat berlindung. Mereka juga takut dengan kekuatan aparat negara Summer, tidak mungkin menembak secara terbuka di kota. Desta jelas memiliki pilihan yang lebih baik, tapi masih datang ke tempat yang bisa dikatakan sebagai guillotine, atur perangkap yang bahkan bisa dilihat orang bodoh. Sial, aku meremehkan orang ini. Wajah Cobra berubah. Kepada banyak pembunuh di belakangnya berteriak, semua orang bersiap mundur sesuai dengan tanda-tanda yang ditinggalkan Tom. Sialan Desta, dia sudah tahu kemana kita akan pergi. Saat ini, Cobra akhirnya mengerti. Dalam perburuan ini, mereka yang pembunuh adalah mangsa dari awal hingga akhir. Desta adalah pemburu sejati. Mereka melihat bahwa Desta menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, atur perangkap untuk membawa mereka ke umpan, sudah diprediksi, ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Desta. Dan Desta melihat bahwa mereka akan melakukan segalanya, ingin membunuhnya, membuat jebakan yang lebih besar, saling bertautan. Tiba-tiba Cobra mengerti. Mengapa Jensen mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga Chu adalah orang gila? Sekelompok pengusaha tidak cuma berbisnis dengan baik, tapi untuk melakukan pekerjaan seperti ini, lebih profesional daripada kelompok pembunuh mereka. Namun, tepat ketika Cobra membawa tas biola untuk mundur, seorang pembunuh tiba-tiba berlari kembali dengan panik, gemetar. Bos, oh tidak. Apa yang terjadi? Cobra mendongak,
sepasang mata merah menatap si pembunuh. Dia bergetar di seluruh, dengan gugup dia berkata, "Tom. Tom sudah pergi? Apa yang kamu bicarakan? Mengapa Tom hilang? Bagaimana dengan tandanya?" Kobra melangkah maju. Dia meraih kerah pembunuh itu dan berteriak. Si pembunuh tampak tak berdaya, rentangkan tangannya dan berkata, "Aku juga tidak melihat tanda itu. Tapi kita beberapa ratus meter dari sini, menemukan komunikator Tom." Berbicara, pembunuh mengeluarkan komunikator kulit hitam dari belakang. Wajah Kobra tiba-tiba tenggelam. Kepanikan di hati menjadi semakin kuat, terlalu kuat untuk disembunyikan. Dia jelas menerima pesan dari Jenggot barusan, informasikan bahwa rute kabur telah ditemukan. Kenapa Jenggot hilang sekarang? Tinggalkan komunikator di lapangan. Mungkinkah? Jantung Kobra sedikit gemetar. "Iya, pesan itu dikirimkan kepada kamu olehku." Kaget ya? Tepat ketika Kobra berpikir tentang cara mundur, suara malas Desta pelan terdengar di belakang banyak pembunuh. Para pembunuh menoleh, menemukan Desta hanya 1 kilometer jauhnya. Mengapa dia di sini? Tidak hanya itu, di belakang Desta ada sekelompok besar pasukan keluarga Chu yang dipersenjatai dengan baik. Mereka memancarkan napas yang tenang dan ganas, dan mereka semua petarung. "Desta Chu." Kobra menggertakkan giginya. Sinar tajam muncul di matanya. Aneh kenapa tiba begitu cepat? Desta memiliki ekspresi santai di wajahnya. Masih ada ejekan di sudut mulutnya. Dia mengambil teleskop dari pasukannya, membuang langsung ke Kobra. "Lihatlah tempat barbeque lagi." Kobra terkejut. Segera mengambil teleskop dan melihat ke arah sebelumnya, dia menemukan bahwa sebenarnya ada Desta lain memanggang di sana. "Kupikir seberapa kuat pembunuh Prison Eye itu, jadi begitu. Apakah kalian pikir otakku bodoh? Mana ada benar-benar menggunakan diri sendiri sebagai umpan, untuk memancing kalian ke umpan?" Desta tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rasa jijik dan ironi di mata membuat para pembunuh ini memerah. Tetapi tidak ada cara untuk membantahnya. Mereka benar-benar meremehkan Desta, terutama saat kesan pertama, Jensen, Desta diledakkan. Meskipun Desta tidak terluka pada saat itu, tapi ekspresi gugup dan tak berdaya pada saat itu, semua pembunuh melihat dengan jelas melalui monitor. Mengapa orang yang panik beberapa hari yang lalu, menjadi begitu licik dalam sekejap? Kobra tidak bisa mengerti, pembunuh lain di Prison Eye tidak mengerti. Faktanya, Desta sangat pasif dan kacau saat itu. Yang utama adalah bahwa Vero ada di sisinya. Membuat dia tidak berani bertindak. Jika tidak ada Vero, dia tidak hanya tidak akan panik, juga bisa melakukan serangan balik dalam waktu yang sangat singkat. Peledakan hal semacam ini bisa berbahaya bagi orang biasa, tapi untuk Desta, yang telah mengalami beberapa pertempuran besar, sudah hal normal. Adalah jebakan yang ditetapkan oleh pihak lain. Apakah kita terus bertindak? Pembunuh di samping bertanya dengan hati-hati. Kobra menyipitkan matanya. Lalu dia berkata, "Tentu saja kita harus bertindak. Karena pihak lain sangat mengharapkan kita untuk mengambil umpan, maka kita akan maju. Hanya, siapa pemburu dan siapa mangsanya, aku benar-benar tidak tahu." Begitu suara itu jatuh, Kobra dari kotak biola di samping, mengambil senapan sniper anti baju besi yang berat. Jelas, rencana Desta kali ini adalah menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, tangkap mereka kelompok pembunuh ini. Risiko terbesar dari rencana ini adalah, Desta sendiri akan dalam bahaya, tapi efeknya sangat bagus, karena kelompok pembunuh Prison Eye yang dipimpin oleh Kobra, semua sudah dikirim. Lagi pula, tujuan mereka adalah Desta,
Jika Desta terus bersembunyi dan tidak muncul, mereka sakit kepala. Sekarang Desta begitu terbuka di bawah lingkup senapan sniper mereka, bagaimana mereka bisa santai? Tom, kamu pergi mencari jalan kabur yang baik, kita harus membunuh dengan satu pukulan, kemudian mundur langsung. Cobra membidik Desta dengan senapan sniper, mengatur dengan tenang di samping si Jenggot. Dia tahu Desta bertaruh mereka tidak akan bisa membunuh dengan satu pukulan. Jika dia menebak dengan benar, harusnya ada sejumlah besar pasukan keluarga Chu dalam penyergapan di dekat daerah ini. Ada tembakan, berarti keberadaannya terbuka, pasukan ini pasti akan mengelilingi mereka dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dia harus menemukan rute rekabur terlebih dahulu. Si Jenggot mengangguk. Berbalik dan pergi, orang ini sebelumnya adalah seorang detektif dari Snow Leopard Commando, investigasi dan pemilihan rute adalah keterampilan spesialnya, jadi Cobra tenang. Hanya dalam beberapa menit, komunikator di pinggangnya bergetar sedikit. Ini menunjukkan bahwa Jenggot telah merencanakan rute kabur, selama dia membunuh Desta di sini, kemudian mereka semua bisa mengungsi dengan aman. Memikirkan hal ini, ada senyum dingin di mulut Cobra. Selamat tinggal, tuan muda kedua keluarga Chu. Suara itu jatuh. Cobra meletakkan jarinya perlahan pada pelatuk senapan sniper. Saat dia hendak menekan pelatuk, Desta yang berkonsentrasi pada barbecue, tiba-tiba berbalik, matanya bermain-main melalui target salib senapan sniper, menatapnya dengan tenang. Pada saat itu, ketakutan yang tak terkatakan menyebar dari hati Cobra, cepat menyebar ke seluruh tubuh. Bagaimana situasinya? Wajah Cobra pucat. Dia jelas belum menembak. Kenapa Desta sudah tahu di mana dia berada? Senyum di wajah Desta, ini jelas bukan kebetulan. Bersiap mundur. Pikiran ini terlintas di benaknya. Cobra segera menyingkirkan senapan sniper dan bersiap untuk pergi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dalam perburuan ini, ada masalah besar. Itu sebabnya Desta datang ke tempat yang jarang penduduk, mengatur perangkap di tempat-tempat terpencil untuk memikat mereka ke umpan. Harus diketahui, untuk visi semacam ini, daerah yang tidak terhalang. Ini adalah surga penembak jitu. Apa Desta tidak takut mati? Dia bisa memasang jebakan di tempat yang lebih aman. Misalnya, di daerah perkotaan kota Yunhai. Tempat semacam itu memiliki banyak orang. Dan ada berbagai bangunan tinggi yang bertindak sebagai tempat berlindung. Mereka juga takut dengan kekuatan aparat negara Summer, tidak mungkin menembak secara terbuka di kota. Desta jelas memiliki pilihan yang lebih baik, tapi masih datang ke tempat yang bisa dikatakan sebagai guillotine, atur perangkap yang bahkan bisa dilihat orang bodoh. Sial, aku meremehkan orang ini. Wajah Cobra berubah. Kepada banyak pembunuh di belakangnya berteriak, semua orang bersiap mundur sesuai dengan tanda-tanda yang ditinggalkan Tom. Sialan Desta, dia sudah tahu kemana kita akan pergi. Saat ini, Cobra akhirnya mengerti. Dalam perburuan ini, mereka yang pembunuh adalah mangsa dari awal hingga akhir. Desta adalah pemburu sejati. Mereka melihat bahwa Desta menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, atur perangkap untuk membawa mereka ke umpan, sudah diprediksi, ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Desta. Dan Desta melihat bahwa mereka akan melakukan segalanya, ingin membunuhnya, membuat jebakan yang lebih besar, saling bertautan. Tiba-tiba Cobra mengerti. Mengapa Jensen mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga Chu adalah orang gila? Sekelompok pengusaha tidak cuma berbisnis dengan baik, tapi untuk melakukan pekerjaan seperti ini, lebih profesional daripada kelompok pembunuh mereka. Namun, tepat ketika Cobra membawa tas biola untuk mundur, seorang pembunuh tiba-tiba berlari kembali dengan panik, gemetar. "Bos, oh tidak. Apa yang terjadi?" Cobra mendongak, sepasang mata merah menatap si pembunuh. Dia bergetar di seluruh, dengan gugup dia berkata, "Tom. Tom sudah pergi?"
Apa yang kamu bicarakan? Mengapa Tom hilang? Bagaimana dengan tandanya? Kobra melangkah maju. Dia meraih kerah pembunuh itu dan berteriak. Si pembunuh tampak tak berdaya, rentangkan tangannya dan berkata, "Aku juga tidak melihat tanda itu. Tapi kita beberapa ratus meter dari sini, menemukan komunikator Tom." Berbicara, pembunuh mengeluarkan komunikator kulit hitam dari belakang. Wajah kobra tiba-tiba tenggelam. Kepanikan di hati menjadi semakin kuat, terlalu kuat untuk disembunyikan. Dia jelas menerima pesan dari Jenggot barusan, informasikan bahwa rute kabur telah ditemukan. Kenapa Jenggot hilang sekarang? Tinggalkan komunikator di lapangan. Mungkinkah? Jantung kobra sedikit gemetar. Iya, pesan itu dikirimkan kepada kamu olehku. Kaget ya? Tepat ketika kobra berpikir tentang cara mundur, suara malas Desta pelan terdengar di belakang banyak pembunuh. Para pembunuh menoleh, menemukan Desta hanya 1 kilometer jauhnya. Mengapa dia di sini? Tidak hanya itu, di belakang Desta ada sekelompok besar pasukan keluarga Chu yang dipersenjatai dengan baik. Mereka memancarkan napas yang tenang dan ganas, dan mereka semua petarung. Desta Chu. Kobra menggertakkan giginya. Sinar tajam muncul di matanya. Aneh kenapa tiba begitu cepat? Desta memiliki ekspresi santai di wajahnya. Masih ada ejekan di sudut mulutnya. Dia mengambil teleskop dari pasukannya, membuang langsung ke kobra. Lihatlah tempat barbeque lagi. Kobra terkejut. Segera mengambil teleskop dan melihat ke arah sebelumnya. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada Desta lain memanggang di sana. Kupikir seberapa kuat pembunuh Prison Eye itu, jadi begitu. Apakah kalian pikir otakku bodoh? Mana ada benar-benar menggunakan diri sendiri sebagai umpan, untuk memancing kalian ke umpan? Desta tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rasa jijik dan ironi di mata membuat para pembunuh ini memerah. Tetapi tidak ada cara untuk membantahnya. Mereka benar-benar meremehkan Desta, terutama saat kesan pertama, Jensen, Desta diledakkan. Meskipun Desta tidak terluka pada saat itu, tapi ekspresi gugup dan tak berdaya pada saat itu, semua pembunuh melihat dengan jelas melalui monitor. Mengapa orang yang panik beberapa hari yang lalu, menjadi begitu licik dalam sekejap? Kobra tidak bisa mengerti, pembunuh lain di Prison Eye tidak mengerti. Faktanya, Desta sangat pasif dan kacau saat itu. Yang utama adalah bahwa Vero ada di sisinya. Membuat dia tidak berani bertindak. Jika tidak ada Vero, dia tidak hanya tidak akan panik, juga bisa melakukan serangan balik dalam waktu yang sangat singkat. Peledakan hal semacam ini bisa berbahaya bagi orang biasa, tapi untuk Desta, yang telah mengalami beberapa pertempuran besar, sudah hal normal.